jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Handaoshi dengan jelas mengungkapkan semua pemikiran petarung jarak dekat. Melihat tatapan bersemangat di matanya, Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban sambil tersenyum. Ya, kemudian saya akan memberikan beberapa petunjuk kepada semua orang tentang cara menguasai keterampilan ini. Setelah beberapa waktu istirahat, kami akan memikirkan cara kembali ke aliansi. Untuk beberapa waktu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada kemampuan riak cahaya. Jauh di lubuk hati mereka, semua orang berterima kasih kepada Long Hao Chen. Kemampuan yang tercipta dari pemahaman satu individu yang diajarkan kepada seluruh kelompok adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah aliansi. Han Yu adalah orang pertama yang memahami rahasia riak cahaya, memahaminya setelah sehari, dan yang kedua adalah Sima Xian. Meskipun Sima Xian adalah seorang pendeta, dia adalah seorang pendeta berserker yang menggunakan kekuatan fisiknya, dan menguasai riak cahaya seperti yang dilakukan Han Yu. Sebagai perbandingan, jauh lebih sulit bagi seorang pendeta seperti dia untuk mempelajari kemampuan seorang ksatria yang diciptakan sendiri, jadi dia jelas lebih lambat dalam prosesnya daripada Han Yu. Sima Xian adalah seorang pendeta yang tidak dapat mempelajari sihir penyembuhan, tetapi sangat berbakat dalam mempelajari kemampuan ofensif. Sebaliknya, di sisi pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat, 3 prajurit jarak dekat tidak memiliki hasil sedikit pun, dan hal yang sama berlaku untuk Li Xin. Long Hao Chen tidak menyuarakannya, tetapi memahami bahwa pemahaman individu seseorang terkait erat dengan energi spiritual internal bawaan mereka. Fakta bahwa Sima Xian dan Han Yu dapat dengan cepat memahaminya terkait dengan energi spiritual internal mereka, yang mencapai 80 setelah berbagi bakat bawaan, dan juga karena mereka memiliki atribut cahaya, seluruh pemahamannya dibangun dalam kaitannya dengan elemen ringan. Jadi secara alami menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mempelajarinya daripada yang lain. Setelah 3 hari berlalu, Dian Yan dan Han Daoshi menyerah untuk mencoba memahami riak cahaya, dan meskipun Li Xin dan Wang Yuan belum berhasil, mereka berbagi tekad yang luar biasa, dengan susah payah berlatih setiap hari. Tekad tidak cukup untuk melengkapi perbedaan dalam kekuatan pemahaman, jadi sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berhasil mempelajarinya atau tidak, tapi selama mereka mencoba, mereka juga memiliki kesempatan untuk berhasil. Saat Luxi menyaksikan seluruh proses ini sebagai penonton, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Tampaknya pasukan pemburu iblis mereka tidak akan pernah bisa mengejar Long Hao Chen apapun yang terjadi. Sejak mereka tiba di sana, 7 hari sudah berlalu. Han Daoshi mengintai sekali lagi, menentukan bahwa sisi gua sudah sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan iblis. Dia tidak berani mendekat, tetapi melaporkan situasinya kepada semua orang. Dekat dengan gua bersiul, setidaknya 3 raja iblis hadir, dan kemungkinan besar keberadaan lain yang bahkan melampaui mereka juga ada di dekatnya. Jelas, hilangnya lebih dari 100 iblis besar membuat mereka campur tangan secara pribadi. Sepertinya mereka juga sangat bertekad untuk mendapatkan harta karun dari gua bersiul atau gua mendesis. Luxi menemukan Long Hao Chen untuk melapor langsung kepadanya. Kapten Long, tentara iblis hadir di luar. Dian Yan dan Yi Jun sebagian besar sudah pulih, dan mengesampingkan peralatan yang hancur. Kedua tim kami pada dasarnya berada pada kondisi optimal. Bukankah kita harus memikirkan cara untuk kembali? Long Hao Chen mengangguk. Benar, kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Tapi kakak perempuanku dan Yuan masih berusaha memahami riak cahaya. Jika kita menyela mereka sekarang, saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memahaminya. Sekarang, jika kita ingin kembali ke aliansi secepat mungkin, solusi terbaik kita adalah menggunakan metode yang sama seperti dalam perjalanan kita ke sini. Kita akan menggunakan rute klan bulan. Luxi memulai,
Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus mencari ketua kamar dagang Yue itu? Long Hao Chen menjawab, karena dia dikendalikan oleh Chai Er, dia tidak bisa menggunakan trik apapun. Dengan perlindungannya, kita seharusnya bisa menyisihkan kekuatan selama kita kembali ke aliansi. Luxi berkomentar, tapi ini masih berbahaya, bagaimana jika Yue itu dengan sembrono mencoba mengekspos kita? Long Hao Chen menjawab, saya sudah memikirkan hal ini. Meski kemungkinannya rendah, kita tidak bisa mengesampingkannya. Saya berencana untuk pergi ke markas klan bulan sendirian. Yue sudah memberitahuku lokasinya. Itu adalah Istana Bulan, yang terletak di sisi Istana Dewa Iblis di Provinsi Tengah. Saya akan mencarinya sendiri, dan jika semuanya berjalan dengan baik, saya akan membawanya ke sini. Ini akan menjadi cara yang paling aman. Dan dengan hubungan darah antara Hao Yue dan saya sendiri, bahkan jika saya mengalami bahaya, saya tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri. Luxi melirik Long Hao Chen, dan mengungkapkan senyum. Dibandingkan denganmu, Kapten, aku hanyalah orang yang tidak berguna. Long Hao Chen menepuk pundaknya, Kapten Luke, jangan katakan itu. Jika bukan karena kehadiran Anda, kami tidak akan berhasil sejauh ini. Kami adalah anggota tim yang sama, dan berhasil meraup sejumlah besar poin kontribusi. Sebagai sebuah tim, penyembuhan Anda adalah yang paling dibutuhkan semua orang. Mari kita berhenti di situ. Saya akan berangkat malam ini. Saya serahkan sisi ini kepada Anda. Chai Er telah kehilangan 4 indranya dan tidak dapat diteleportasi bersama Hao Yue. Jadi aku harus meninggalkannya di sini. Jika Anda menemui bahaya di sini, Hao Yue akan segera memberitahu saya dan saya akan segera kembali. Luxi mengangguk, kamu bepergian dengan mudah, aku akan dengan baik mengambil langkah-langkah untuk membuat kita tetap tersembunyi. Melalui pertukaran kata yang sederhana, kedua kapten memutuskan rencana masa depan tim. Long Hao Chen kembali ke sisi Chai Er, dengan ringan menarik tangannya, dan menulis beberapa kata yang telah dia putuskan sebelumnya. Chai Er bersandar padanya, menggunakan jari rampingnya untuk menulis di telapak tangannya kata-kata, jangan terlambat untuk kembali. Tidak menghalangi dia sedikit pun, dan tidak bersikeras untuk tetap di sisinya. Chai Er sama seperti biasanya, selalu mempertimbangkan Long Hao Chen. Memberinya pelukan lembut dan merasakan kelembutannya, ekspresi Long Hao Chen akhirnya mengendur. Dia bertekad, bahwa setelah kembali, dia tidak akan menerima misi lain sampai Chai Er memulihkan keempat indranya, dan memilih untuk menemaninya di kota suci selama masa sulit ini. Lin Xin, kemarilah. Long Hao Chen memanggil Lin Xin, yang sedang sibuk membuat pil di dekatnya. Lin Xin harus memikul beban membuat pil, jadi Long Hao Chen menyiapkan ruang khusus untuk membiarkannya memperbaikinya di lingkungan yang tenang yang cocok untuknya. Mendengar panggilan Long Hao Chen, Lin Xin buru-buru berlari ke sisinya, Kapten, beberapa hari terakhir ini baik-baik saja bagiku. Meskipun petualangan ini ternyata dipenuhi dengan banyak bahaya dan kesulitan yang tak terhitung, kami mendapatkan lebih banyak materi bagus dari sebelumnya. Hanya saja tempat ini agak sederhana dan kasar, jadi saya belum bisa mulai meneliti produk baru. Tapi setidaknya, saya akan membuat beberapa pil yang sama seperti sebelumnya. Sebagian besar energi saya diarahkan untuk membuat pil pemulih hebat. Saya harus datang dengan batch pertama hari ini, saya perkirakan seharusnya tidak ada masalah untuk membuat 7 atau 8 set. Seperti yang dikatakan Long Hao Chen sebelumnya, semua orang mutlak diperlukan dalam tim ini. Kegunaan pil Lin Xin, seringkali pada saat-saat genting adalah sesuatu yang dialami setiap orang secara pribadi. Tentu saja, pil peledak spiritual dan pil haus darah memiliki kegunaan tertentu, tetapi yang paling dibutuhkan tim saat ini adalah pil pemulihan hebat. Lagi pula, mereka sudah menghabiskan banyak dari 2 jenis sebelumnya. Dengan membuat lebih banyak pil pemulihan hebat, mereka dapat membaginya dengan pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat. Tentu saja, ini akan ditukar dengan beberapa poin kontribusi. 100 poin kontribusi per pil, ini adalah harga yang disimpulkan Lin Xin. Dengan kata-katanya sendiri, itu adalah harga yang agak rendah. Lin Xin memiliki sifat absolut sebagai pengusaha yang tidak bermoral. Pada akhirnya, dia tidak mengumpulkan poin kontribusi pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat, menjamin 3 pil pemulihan hebat per orang dengan imbalan semua materi dari mayat binatang yang telah dikumpulkan oleh pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat. Ini termasuk mayat binatang ajaib yang telah mereka simpan sebelumnya, kristal ajaib yang mereka miliki. Semua perangkat penyimpanan di sisi Luxi dikosongkan dari mayat binatang ajaib di dalamnya. Itu untung besar, tapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tahu berapa keuntungannya. Long Hao Chen mengangguk, menjawab,
saya tidak memanggil kamu untuk menanyakan tentang situasi mengenai pil, ini adalah bidang yang sama sekali tidak aku pahami, semuanya diserahkan kepada kamu dalam hal ini. Lin Xin terkejut, bertanya dengan ragu, lalu untuk apa kau memanggilku, Kapten? Long Hao Chen melirik orang terdekat lainnya, sebelum merendahkan suaranya, aku ingin bertanya apa yang terjadi antara kakakku dan kamu, ada yang salah di antara kalian akhir-akhir ini. Lin Xin melompat mundur, dan di wajahnya muncul semacam jejak merah mendidih. Apakah benar-benar ada sesuatu? Long Hao Chen bertanya. Tidak, tidak ada apa-apa. Lin Xin buru-buru membela diri. Bagaimana bisa terjadi sesuatu antara Nona Li Xin dan diriku? Tidak ada yang terjadi. Long Hao Chen dengan menjawab, pertunjukanmu benar-benar tidak maksimal. Lihatlah wajah kamu jika kamu memiliki cermin, kamu bahkan lebih tersipu dari gadis kecil yang paling feminin di antara gadis-gadis kecil. Pergilah, aku akan bertanya pada kakakku nanti. Lin Xin mengungkapkan wajah pahit, Kapten, biarkan aku lolos kali ini. Sungguh kehilangan muka, saya benar-benar tidak ingin mengatakannya. Long Hao Chen menunjukkan wajah serius. Lin Xin, kakakku yang salah menegurmu. Tapi bagaimanapun juga ini adalah misi bersama antara kedua regu kami, di mana kami harus saling membantu dan mempercayai pihak lain. Saya tidak berharap ada dendam di antara kalian berdua. Jika tidak, ini mungkin memiliki efek bencana pada saat kita menghadapi bahaya. Kamu mengerti? Lin Xin memang tidak berdaya. Bos, tolong jangan terlalu serius. Saya tidak pernah menyimpan dendam terhadap Nona Li Xin. Lin Xin akhirnya menyerah dan menjawab, oke, kalau begitu aku akan memberitahumu, kakakmu memanfaatkanku dan menciumku dengan paksa. Apa? Long Hao Chen tidak pernah mengharapkan ini, dan seruan keterkejutan ini begitu keras sehingga membuat semua orang menoleh. Bos, diamlah, kalau tidak, bagaimana Anda mengharapkan saya memiliki rasa malu yang tersisa? Lin Xin berkata dengan canggung, wajahnya memerah. Ekspresi Long Hao Chen menjadi agak tidak sedap dipandang. Lin Xin, saya tidak peduli dengan narsisme kamu, tetapi bagaimana kamu bisa cukup narsis untuk mengklaim sesuatu seperti itu? Bagaimana mungkin kakakku memaksa menciummu? Jangan lupa dia perempuan, dan kamu memfitnah kesucian seseorang sekarang. Lin Xin tampak terbelah antara tawa dan air mata. Bos, bagaimana aku bisa mencoba membodohimu? Jika bukan karena kamu, saya bahkan tidak akan berada di pasukan pemburu iblis ini. Biarkan saya menjelaskan semuanya kepadamu. Dia benar-benar tidak bisa menyembunyikannya lagi, dan mendekati telinga Long Hao Chen, memberitahunya tentang kesalahpahaman yang terjadi antara Li Xin dan dirinya sendiri, bagaimana dia datang mencarinya, dan memberitahunya tentang semua yang terjadi di antara mereka berdua. Setelah mendengar ceritanya, wajah Long Hao Chen menjadi kaku. Melihat Li Xin yang dengan susah payah fokus pada pelatihan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Karena takut Long Hao Chen tidak akan mempercayainya, dia meniru gerakan Li Xin, membalikkan tangannya untuk menutupi kepalanya bersama dengan telinga Long Hao Chen. Bos, Anda tahu, ketika Nona Xin melakukan ini, dia memiliki tangan yang memegang punggungnya. Dan jangan lupa dia seorang ksatria, saya hanya seorang penyihir, bahkan jika saya ingin melawan, saya tidak bisa melakukan apapun. Melihat wajahnya, Long Hao Chen dengan sedih membalas, kaulah yang mengambil keuntungan di sini, kakakku adalah seorang gadis yang kamu kenal, dan itu adalah ciuman pertamanya. Bagaimana kamu bisa tidak puas setelah mengambil keuntungan sebesar itu? Lin Xin berkata dengan suara rendah, Bos, saya bukannya tidak puas atau apapun, hanya saja saya tidak mengambil keuntungan sama sekali, itu juga ciuman pertamaku loh. Lin Xin berteriak dengan ketidakpuasan, Bos, saya mengatakan yang sebenarnya, di bawah pengawasan ketat kakek, jika aku benar-benar berani berurusan dengan seorang gadis, dia pasti tidak akan melepaskanku, dan tahukah kamu, saya hanya beberapa tahun lebih tua dari kamu, dan saya bahkan belum genap 20 tahun sekarang. Aku tidak begitu dewasa sebelum waktunya kau tahu, jika saya melakukan hal-hal kotor kepada perempuan setiap hari, bagaimana saya bisa menjadi seorang alkemis yang luar biasa? Ekspresi Long Hao Chen berubah menjadi sangat terkejut, dan lama kemudian, dia mencoba bertanya, apa yang kamu rencanakan, perlakukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Lin Xin dengan sedih membalas, ini adalah ciuman pertamaku, pertama kalinya, bagaimana saya bisa memperlakukannya seolah-olah itu tidak terjadi? Ditambah lagi telah diambil seperti itu. Long Hao Chen meremas kepalanya dan menjawab, cukup, kembali membuat pilmu. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang ini. Pikirkan sesuatu sendiri. Hanya ada satu hal yang saya minta darimu, kamu tidak diizinkan untuk menyakiti kakak saya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Xin dengan ringan mengangguk, tiba-tiba merendahkan suaranya,
Sebenarnya, aku lebih suka gadis yang lebih tua, dan Nona Lee Sin cukup cantik, bos. Beritahu saya, jika saya mengejar kakak perempuanmu, apakah saya punya kesempatan? Jangan tanya itu padaku, aku juga tidak terlalu tahu. Tetapi ketahuilah bahwa jika kamu mencoba, kamu mungkin memiliki kesempatan, tetapi kamu tidak akan memilikinya jika tidak. Jika kamu benar-benar bertekad, lakukan saja. Aku akan menuju ke tempat klan bulan untuk mencari jalan keluar bagi kita. Berpikirlah dengan baik sebelum bertindak. Lin Xin terus berbicara, saya sedang memikirkan sesuatu akhir-akhir ini, saya tidak tahu mengapa, tetapi sejak ciuman ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa Nona Xin menjadi semakin cantik di mata saya. Aku sedang berpikir untuk mengejarnya, tapi aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak punya pengalaman dalam hal ini. Bos, tidak bisakah kamu mengajari saya? Long Hao Chen menunjukkan reaksi tidak senang. Bagaimana saya bisa mengajarimu? Melihat bahwa kamu tidak memiliki pengalaman langsung, jangan bilang kamu pikir saya punya. Lin Xin tidak ragu untuk menjawab, tentu saja kamu punya. Berapa umur Chai Er? Karena kamu sudah menangkapnya, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak punya pengalaman? Long Hao Chen berbalik ke arah Chai Er tanpa memperhatikannya lebih jauh. Seiring dengan berlalunya waktu, Long Hao Chen semakin memahami karakter Lin Xin secara bertahap. Baik itu dalam hal penampilan, watak alami, kemampuan atau latar belakang, dia benar-benar berada di atas Li Xin. Jika dia benar-benar tulus, ini tidak akan menjadi sesuatu yang buruk. Tapi semuanya akan bergantung pada takdir, dan dia tidak berencana ikut campur dalam hal ini. Dia percaya bahwa penilaian kakak perempuannya sendiri akan cukup baginya untuk membuat keputusan sendiri. Dari barat, malam perlahan menyelimuti bumi, dan Long Hao Chen tanpa suara meninggalkan jurang, menuju ke bawah. Gua bersiul itu sendiri terletak di provinsi tengah wilayah iblis, dan lokasinya sudah lama ditandai di petanya. Setelah melewati sisi pegunungan, dia bergegas ke provinsi tengah. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, kemampuan Long Hao Chen ditingkatkan secara keseluruhan. Meskipun dia tidak mengendarai Hao Yue, saat berlari dengan kekuatan penuh, dia cukup cepat untuk menyamai kuda yang melaju kencang di hutan belantara. Dia saat ini telah mengenakan mata iblis klan bulan serta pakaian yang diberikan kepadanya oleh Yue Ye, dan memanfaatkan kegelapan malam untuk mempercepat menuju tujuannya. Meskipun Long Hao Chen pergi, Chai Er tetap ada di hatinya. Kali ini, dia memberi Hao Yue perintah, bahwa bagaimanapun juga, dia tidak boleh mengambil setengah langkah pun dari Chai Er. Jika terjadi sesuatu, dia akan segera memanggil Long Hao Chen ke sisi Chai Er. Dia pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk melukai Chai Er lagi. Tanpa diragukan lagi, misi ini berada di luar kemampuannya sejak awal. Mereka mengalami masalah tepat setelah mencoba masuk melalui pedagang bebas. Serangkaian pertempuran telah datang satu demi satu, tapi secara keseluruhan, mereka masih beruntung karena setidaknya tidak ada yang meninggal karena semua ini. Pertempuran yang sulit akan memoles kemauan dan kemampuan seseorang. Long Hao Chen percaya bahwa selama mereka bisa kembali hidup dari perjalanan ini, Regu Prajurit ke-21 dan Regu Prajurit ke-4 akan membuat kemajuan besar. Selain itu, hadiah kali ini berlimpah. Setelah membunuh begitu banyak iblis, mereka sudah dapat mengetahui melalui perhitungan sederhana bahwa poin kontribusi pasukan pemburu iblis ke-21 yang diperoleh melalui pembunuhan iblis sudah melebihi 10.000. Meskipun mereka belum menentukan jumlah totalnya, tapi tetap saja, 10.000 adalah perkiraan yang paling konservatif. Semakin kuat mereka, semakin mereka harus berinvestasi dalam tim. Long Hao Chen dan Chai Er adalah contoh tipikal dari ini. Kasus Chai Er bahkan tidak perlu ditarik kembali, dengan kekuatannya hanya pada langkah kelima, dia telah mengalahkan Raja Iblis dari langkah ketujuh dalam pertempuran 1 lawan 1, membiarkan Long Hao Chen menyaksikan kekuatan tungku spiritual samsara. Long Hao Chen juga menggambarkan kekuatan yang cukup sebagai seorang pemimpin. Baik itu sebagai komandan atau sebagai pilar utama timnya, dia sudah mendekati kesempurnaan. Dan selama misi ini, dia juga yang paling banyak menuai keuntungan. Selama hari-hari istirahat terakhir, Long Hao Chen memanfaatkan permata pemeriksaan energi spiritual untuk memeriksa energi spiritual internalnya, dan ternyata dia saat ini adalah ksatria bumi dari peringkat ke-9, mencapai energi spiritual di atas 3.700. Tungku spiritual juga jelas hanya selangkah lagi untuk berevolusi sekali lagi, ditambah dia memiliki Light Elemental Fiery Yating serta Liontin Melody yang dia tidak tahu peringkatnya. Long Hao Chen yakin bahwa selama dia diberi lingkungan yang stabil, dia paling banyak membutuhkan 2 bulan untuk mencapai dan menembus pangkat Ksatria Radiant.
Faktanya, ketika memperhitungkan semuanya, kurang dari setengah tahun telah berlalu sejak dia berhasil mencapai langkah kelima. Bahkan Long Hao Chen sendiri menemukan kecepatan kultivasinya cukup menakutkan. Dan ini bukan panen terbesarnya, itu adalah menara peristirahatan abadi. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan diberikan menara ini kepadanya, dia yakin bahwa menara misteri yang fantastis ini cukup tangguh untuk dibandingkan dengan artefak dewa. Dia harus membuatnya hidup kembali apapun yang terjadi. Long Hao Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Selama dia kembali hidup-hidup, dia pasti akan memiliki kemampuan terbang saat berikutnya mereka memasuki wilayah iblis. Kira-kira 200 km memisahkan gua mendesis dari lokasinya saat ini, mempertimbangkan kecepatannya saat ini. Dia sudah mencapai tujuannya, provinsi tengah dan datarannya yang luas mencakup 1/10 dari seluruh wilayah iblis, menjadikannya yang terbesar dari 24 provinsi. Ibu kota iblis terletak di area inti provinsi tengah ini. Padahal, itu tidak disebut ibu kota iblis, melainkan kota inti, dalam arti menjadi inti bagi dewa iblis. Kota Modu, ini dulunya adalah ibu kota kekaisaran yang sangat besar, sebelum direbut dan diubah oleh iblis yang mengubahnya menjadi bentuk ini selama beberapa ribu tahun. Kota inti Modu ini sangat besar, sampai-sampai tidak ada kota di aliansi yang dapat menandinginya. Ukurannya bisa dikatakan 20 kali lipat dari Exorcist City, mengikuti arsitektur berbentuk persegi. Di dalamnya, Demon Emperor Palace terletak tepat di pusat Core City, bertindak sebagai pusat bangunan kota. Pilar Dewa Iblis peringkat pertama, milik Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, terletak di Istana Kaisar Iblis ini. Selain Istana Kaisar Iblis, 4 istana lainnya terletak di 4 sudut kota inti Modu, milik Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat dan kelima. Pilar Dewa Iblis mereka terletak di dalam istana masing-masing, mereka tinggal di tempat-tempat ini, membuat pentingnya kota ini bagi ras iblis terlihat jelas. Pada saat kota yang menakutkan ini muncul di hadapan Long Hao Chen, hari telah dimulai, tetapi karena kota besar ini benar-benar gelap gulita, dia tidak dapat melihat jejak cahaya fajar.